Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Sefrina Zalmi dengan NIM 2032300081 dari kelas 6D MPI dengan mata kuliah Penjaminan Mutu Pendidikan. Saya akan menjelaskan sedikit tentang proses mutu di tempat saya magang, yaitu di MTS Laboratorium. Mengapa mutu sangat penting? Karena di era globalisasi, lembaga pendidikan dituntut tidak hanya mengajar, tetapi membentuk karakter dan kompetensi nyata. Mutu adalah fondasi kepercayaan masyarakat dan kunci daya saing lulusan. Yang pertama itu akuntabilitas, menjamin setiap proses pendidikan dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tua dan masyarakat. Kedua, kompetensi, menghasilkan lulusan yang siap bersaing di tingkat nasional maupun global. Ketiga, kepercayaan, membangun reputasi lembaga yang dipercaya dan diakui oleh semua pemangku kepentingan. Adapun visi dan misi, arah strategis yang memandu setiap langkah peningkatan mutu di MTS Laboratorium. Visinya menjadi madrasah yang unggul yang mencetak generasi berakhlak mulia, berprestasi dan berwawasan global berdasarkan nilai-nilai Islami. Yang kedua, misi, menyelenggarakan pembelajaran inovatif berbasis teknologi karakter, mengembangkan kurikulum adaptif sesuai perkembangan zaman, meningkatkan kompetensi pendidik secara berkelanjutan, menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan inspiratif. Selanjutnya, struktur organisasi tim mutu. Penjaminan mutu dikelola oleh tim terstruktur yang memastikan setiap aspek pendidikan berjalan sesuai standar. Nah, bisa dilihat yang pertama itu kepala madrasah, wakil kepala bidang kurikulum, wakil bidang kesiswaan, dan koordinator penjaminan mutu atau SPMI, dan terakhir itu tim guru dan staf. Mereka pun memiliki tanggung jawab masing-masing, yaitu kepala madrasah sebagai penanggung jawab kebijakan mutu, wakil kepala pengawas implementasi program, koordinator itu sebagai monitoring dan evaluasi internal, tim guru pelaksana standar pembelajaran. Selanjutnya, kurikulum adaptif dan inovatif. Yang pertama, integrasi teknologi. Kurikulum mengintegrasikan platform digital dan media interaktif untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Pembelajaran berbasis proyek. Siswa dilatih berpikir kritis dan kolaboratif melalui proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Selanjutnya itu review berkala. Kurikulum dievaluasi setiap semester berdasarkan umpan balik siswa, guru, dan hasil asesmen nasional. Selanjutnya, kualitas pembelajaran dan pendidik. Yang pertama, pelatihan berkala, workshop pedagogi modern, teknologi pendidikan, dan penilaian autentik minimal 2 kali per semester. Yang kedua, supervisi akademik, observasi kelas, dan umpan balik konstruktif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, komunitas belajar MGMP internal sebagai wadah berbagi praktik baik antar guru. Guru adalah ujung tombak mutu pendidikan. MTS Laboratorium berkomitmen mengembangkan kapasitas pendidik secara sistematis dan berkelanjutan. Selanjutnya, lingkungan belajar yang mendukung dan aman. Keamanan fisik, fasilitas yang terawat, bebas bahaya, dan memenuhi standar keselamatan bangunan pendidikan. Iklim psikologis, lingkungan inklusif, anti-bullying, dan mendukung kesehatan mental seluruh warga madrasah. Infrastruktur digital, konektivitas internet, laboratorium komputer, dan perangkat pembelajaran digital yang memadai. Lingkungan yang hijau, kawasan madrasah yang asri dan bersih untuk mendukung kenyamanan dan konsentrasi belajar.
Selanjutnya, mekanisme evaluasi dan SPMI. Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) memastikan setiap proses pendidikan terpantau, dievaluasi dan ditingkatkan secara siklus. Bisa dilihat penetapan standar, pelaksanaan, tindak lanjut, dan evaluasi. Nah, siklus ini dijalankan setiap semester dan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan perbaikan yang berkelanjutan. Proses mutu juga memiliki dampak nyata, prestasi dan kepuasan komunitas. Implementasi proses mutu yang konsisten menghasilkan dampak terukur bagi seluruh komunitas madrasah. Yang pertama, prestasi akademik. Penilaian nilai rata-rata ujian nasional dan prestasi olimpiade sains tingkat kabupaten. Yang kedua, kepuasan orang tua. Survei kepuasan menunjukkan tingkat kepuasan orang tua meningkat signifikan setiap tahun. Terakhir, pengakuan eksternal, perolehan akreditasi unggul dan penghargaan dari Dinas Pendidikan. Yang terakhir, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Mutu bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan berkelanjutan yang membutuhkan komitmen seluruh warga madrasah. Yang pertama, pertahankan fondasi, konsistensi pelaksanaan SPMI dan 3 pilar mutu sebagai budaya lembaga. Kedua, perkuat kolaborasi, membangun kemitraan dengan orang tua, komunitas, dan lembaga pendidikan lain. Ketiga, inovasi berkelanjutan, mengadopsi praktik terbaik global dan teknologi pendidikan terkini. Keempat, menuju keunggulan, menjadi madrasah rujukan mutu di tingkat regional dan nasional. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.